Boleh jadi ada orang yang mengaku beriman, tapi ketika menjelang Ramadan hatinya masih gelisah, belum siap mendapatkan Ramadan, belum paham kemuliaan Ramadan, imannya belum kuat, belum siap menerima Ramadan. Kok cepat sekali puasa datang, kok harus tahan lapar, kok harus tahan haus, belum siap. Maka doa ini memohon kepada Allah membantu supaya disiapkan hati ini untuk menerima Ramadan dengan penuh kenyamanan, keberkahan dan kekuatan iman. Semoga Ramadan ini kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan rahmat, dan kita bisa bertaubat, diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal salah menjadi amal-amal yang saleh. Konsep dasar berkehidupan ditetapkan oleh Al-Quran sebagai misi untuk mengumpulkan karya-karya positif, dedikasi Rabbani yang terbaik, sehingga bekal itulah yang menjadi kebanggaan kita untuk dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, sebagai seorang ustadz, seorang guru, berupaya menampilkan persembahan terbaik yang dengan persembahan itu profesinya menjadi kebanggaan untuk dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang birokrat, menjadi seorang pegawai, menjadi seorang petani, itu semua hanya gambaran nama yang pada hakikatnya seluruh profesi itu adalah alat untuk menampilkan amal saleh yang diiringi oleh iman, yang dengan itulah kemudian kita bawa pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kenyataannya, perjalanan kehidupan kita untuk mewujudkan itu tidak semudah yang kita ungkapkan. Kadang-kadang beragam kesempatan yang Allah berikan kepada kita, alih-alih digunakan untuk mengumpulkan, memperbanyak amal saleh, yang terjadi justru terjebak pada pengumpulan amal salah. Mata yang seharusnya digunakan sebagai amal saleh, menatap pada yang saleh, seringkali menjadi alat untuk digunakan menatap pada yang salah. Lisan yang seharusnya bertutur mengeluarkan kata-kata yang saleh, seringkali justru mengeluarkan kosakata yang salah. Demikian diberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas dengan profesi yang beragam. Ustadz yang seharusnya mengeluarkan fatwa yang saleh justru menimbulkan polemik yang salah. Bisnis yang seharusnya menjadi maslahat mengumpulkan keuntungan dengan cara yang saleh ditempuh dengan cara yang salah. Maka seringkali kejujuran hati kita memberikan bisikan kepada diri kita, bila pun kita harus kembali kepada Allah, mungkinkah kita telah mengumpulkan amal soleh yang cukup? Atau jangan-jangan kita merasakan banyak salah yang menutup saleh yang seharusnya kita harus perbaiki terlebih dahulu sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian konsep kehidupan ini digambarkan setidaknya di dalam surah Al-Mulk di ayat yang kedua itu. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita yang hidup, siapa yang masih mampu memperbanyak amal-amal terbaik sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang meninggal, kita diminta untuk melihat kebaikan apa yang dia kumpulkan sebelum wafat sehingga dia wafat dalam keadaan mulia. Nabi mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum." Viralkan kebaikan-kebaikan yang wafat di antara kita itu sehingga menjadi motivasi untuk kita mengumpulkan kebaikan serupa atau lebih dibandingkan dengan orang yang telah meninggalkan kita. Pun demikian ketika kita masih hidup, melihat orang hidup, lihat kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan orang baik itu, sehingga memberikan motivasi kepada kita untuk setidaknya mendekati, menyamai atau mengumpulkan lebih dibalik kebaikan yang telah ia kumpulkan itu. Melihat ahli Al-Quran, ingin banyak baca Al-Quran. Melihat ahli sedekah, ingin banyak infak. Melihat ahli salat, ingin memperbaiki salat. Melihat ulama-ulama saleh, ingin mendapatkan perubahan kebaikan. Namun ayatnya belum tuntas.
wa huwal azizul ghafur. Sedangkan Allah Maha Agung dan Maha Mengampuni. Mengapa ditutup dengan kalimat ujungnya Maha Memberikan Ampunan? Karena tidak sedikit di antara orang-orang hidup yang seharusnya mengoleksi amal soleh justru memperbanyak amal salah. Dari kalimat ujung ayat ini Allah memberikan kesempatan pada hambanya yang masih sadar dengan misi hidup dan ingin kembali menjadi orang soleh, ingin memperbaiki sebelum pulang kepada Allah, diberikan kesempatan dengan sifat Ghafur Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan, memupus salah yang pernah dilakukan, sehingga ketika salahnya hilang muncullah solehnya, dan inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Hadirin, di antara perjalanan 12 bulan yang bisa menutup kesalahan-kesalahan itu dengan sifat Ghafur Allah dan sekaligus menurunkan rahmatnya, puncak kasih Allah kepada seorang hamba yang menggugurkan seluruh dosa-dosanya adalah ketika diturunkan rahmatnya. Itu yang dimaksud Al-Quran surah ke-39 di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, viralkan, sampaikan pada hamba-hambaku yang telah berlumur salah, israf dalam kesalahan, mata salah, telinga salah, lisan salah, sampai ke kaki salah, diberikan jabatan salah, diberikan pekerjaan salah, israf. Kata Allah, jangan pernah menyimpulkan untuk putus asa dari rahmatku. Sepanjang dia mau kembali, Allah jemput dengan hidayah. Ketika rahmat Allah digenggam, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, semua salah itu berpotensi digugurkan, dosanya dihapuskan, kesolehan mulai muncul dalam kehidupan, menutup ujung hidupnya, menggugurkan banyak episode kehidupannya yang gelap. Dan diantara cara Allah menurunkan rahmat itu, diberikanlah 1 bulan dalam perjalanan 12 bulan, dikumpulkan setiap hari dalam sebulan, siang dan malam diturunkan rahmat. Itulah bulan Ramadan. Ramadan bukan sekedar bulan yang menyajikan menu puasa, tidak makan, tidak minum dari fajar sampai dengan maghrib, tidak berhubungan seksual bagi suami istri. Ramadan bukan sekedar bulan latihan untuk menahan amarah, latihan mengendalikan diri. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan yang disiapkan untuk mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengejar kemuliaan yang ditampilkan dalam Al-Quran, mencari hudan, petunjuk-petunjuk yang merubah kita menjadi lebih baik, mencari bayinat, penjelasan-penjelasan tentang siapa kita, mengapa kita dicipta, kemana kita kembali, dalam suasana apa kita hidup. Ramadan bulan menemukan Al-Furqan, pembeda yang memberikan kematangan pada kita untuk membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang bermanfaat, ini yang tidak mengandung kebaikan-kebaikan. Yang dengan itulah hidup kita menjadi semakin berkualitas. Kita paham cara mengambil kesimpulan, kita tahu cara bertindak. Itulah Ramadan. Saking pentingnya Ramadan, Nabi SAW meminta kita menyiapkan diri sebelum memasuki Ramadan itu, karena ini adalah perjalanan yang sangat menentukan. Boleh jadi Ramadan ini adalah sebagai penutup kehidupan kita, yang dengan itu Allah ingin muliakan kita sebelum kita berpulang kepadanya. Maka di dalam inti hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3451, sanad riwayatnya tersambung pada sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa menjelang Ramadan. Nabi menyampaikan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Dalam riwayat lain bisa ditemukan dalam riwayat Ahmad, bisa ditemukan dalam Sunan Ad-Darimi, ada juga tambahan hilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbuka Allah. Secara singkat hadirin, sebagai penutup khutbah ini, Allahumma ya Allah ahillahu alaina,
mohon hadirkan hilal Ramadan, awal Ramadan, pembuka Ramadan kepada kami semua, bil yumni wal iman, dengan keberkahan, dengan ketenangan, dengan rasa aman dan kekuatan iman. Boleh jadi ada orang yang mengaku beriman, tapi ketika menjelang Ramadan hatinya masih gelisah, belum siap mendapatkan Ramadan, belum paham kemuliaan Ramadan, imannya belum kuat, belum siap menerima Ramadan. Kok cepat sekali puasa datang, kok harus tahan lapar, kok harus tahan haus, belum siap. Maka doa ini memohon kepada Allah membantu supaya disiapkan hati ini untuk menerima Ramadan dengan penuh kenyamanan, keberkahan dan kekuatan iman. Wassalamati, dan keselamatan, keselamatan fisik. Ada orang siap menerima Ramadan ternyata jatuh sakit fisiknya, harus buka, harus makan saat Ramadan. Kita minta kepada Allah, ya Allah kuatkan fisik saya. Wal Islam, dan dengan kekuatan Islam beramal soleh, semangat solatnya, semangat puasanya, semangat baca Al-Qurannya. Ada orang lapang hatinya, sehat fisiknya, tapi minim amalnya. Tarawih malas, Quran tidak khatam, puasa hanya nunggu maghrib, baru sahur sudah lihat kapan buka, jam berapa buka. Maka kita minta kekuatan pada Allah untuk menikmati Ramadan dengan amal saleh. Sedang baca Al-Quran tak terasa tiba-tiba buka datang, sedang sholat berdoa, setelah sahur doa, tiba-tiba subuh datang, dimulai puasa. Itulah keindahan Ramadan, nikmat istighfar, nikmat berdoa, hilala khairin wa rushdin. Itulah pembuka Ramadan yang menyenangkan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan petunjuk dan kemuliaan. Lalu kita mengkhitab, diajarkan oleh Nabi, ya hilal, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Seakan kita mengatakan komitmen pada diri kita, kalau hilal teratur mengikuti Allah, diperintahkan terbit, diperintahkan setengah, diperintahkan utuh, diperintahkan di bawah ufuk. Ketika hilal yang tidak dihisab mau menuruti perintah Allah, taat kepada Allah, maka kita yang dihisab lebih harus mampu taat kepada Allah menjalani Ramadan ini. Hilal Ramadan diperintah oleh Allah, hilal muncul, dia muncul pertanda Ramadan. Maka ketika hilal pun semangat muncul di bulan Ramadan, walaupun tertutup dia menandakan munculnya Ramadan. Sedemikianlah kita harus semangat untuk menaati Allah ketika hadir Ramadan, menikmati Ramadan, karena Tuhan kita dengan Tuhan hilal pun yang dicipta oleh Allah, yaitu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan ini kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan rahmat, dan kita bisa bertaubat, diberikan kembali kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki amal salah menjadi amal-amal yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berdoa menutup khutbah ini, perkenankan khatib menegaskan karena pentingnya isi materi khutbah kali ini. Hadirin, satu, Ramadan sudah dekat. Mari kita persiapkan diri dengan baik untuk menjemput segala kemuliaan yang Allah berikan di bulan ini. Dua, dari sekian banyak kemuliaan yang terletak pada Ramadan adalah peluang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersih, lebih bersinar, lebih mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Ramadan bulan mengumpulkan amal saleh, bulan Al-Quran, bulan mendapat petunjuk, bulan menjadi pembeda, bulan belajar segala penjelasan dalam Islam. Manfaatkan kemampuan intelektual kita untuk menangkap ini sehingga mampu berinteraksi dengan semua nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ulama-ulama biasanya dulu liburnya ngajarnya libur, mengajar libur. Para pakar berupaya mentadaburi Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i biasa di luar Ramadan tiap hari khatam sekali Al-Quran, Ramadan 2 kali khatam Al-Quran. Semua menggali Al-Quran untuk menjawab firman Allah subhanahu wa ta'ala, untuk merespon firman Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengejar keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Baqarah itu di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Cari petunjuknya, cari pedomannya, cari furqannya, cari bayyinatnya. Dan yang terakhir, dianjurkan kita, dimotivasi kita, diminta kita oleh Nabi, karena pentingnya Ramadan ini untuk menguatkan doa sebelum tiba Ramadan, seperti yang telah khatib tadi sampaikan dalam kesempatan khutbah yang pertama. Mari kita berdoa menutup khutbah ini dengan harapan semoga dengan doa ini Allah menguatkan kita untuk sampai pada Ramadan dalam kebaikan dan menyiapkan fisik kita, akal kita, dan jiwa kita untuk menerima Ramadan dengan penerimaan yang terbaik. Jamaah dan sahabat Al-Mahira yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, besok malam Rabu adalah malam 1 Ramadan. Itu artinya kita akan memasuki gerbang keberkahan yang luar biasa. Malam pertama Ramadan bukan malam biasa. Di malam itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka jangan kita sia-siakan malam yang agung ini. Salah satu amalan ringan namun penuh makna adalah membaca doa menyambut kedatangan bulan Ramadan sebanyak 3 kali setelah maghrib dan setelah isya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah, yang artinya, ya Allah, tampakkanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan. Doa ini mengandung harapan besar, yaitu yang pertama, kita memohon keamanan lahir dan batin. Yang kedua, kita memohon keimanan yang semakin kuat. Yang ketiga, kita memohon keselamatan dari dosa dan musibah. Dan yang terakhir, yang keempat, kita memohon agar Ramadan ini menjadikan kita hamba yang lebih tunduk dan taat. Mengapa dibaca 3 kali? Agar hati benar-benar hadir, agar niat semakin kuat, dan agar kita memasuki Ramadan dengan kesiapan rohani, bukan sekedar rutinitas tahunan. Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan sahur dan berbuka, tapi siapkan juga hati kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, maka sambutlah dengan doa, taubat, dan tekad untuk berubah. Jadi, jamaah dan sahabat Al-Mahira yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan di awal Ramadan, rahmat di pertengahannya, dan pembebasan dari api neraka di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.